Shalom semua, kita bertemu lagi dalam ibadah raya yang kita jalankan secara online. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Engkau ya Bapa, untuk kemurahan dan kebaikan Engkau, untuk setiap pribadi kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk 1 minggu yang sudah berlalu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berkumpul bersama keluarga kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Engkau hadir dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Bersama kami pada hari ini Pastor Andy Saida yang berasal dari Kuching, Sarawak, yang akan membawa pesanan dari Tuhan kepada semua pendengar yang sedang mencari jawapan dalam hidup. Apa yang akan berlaku selepas ini? Apa yang harus kulakukan, kemana aku mau pergi, apa yang harus ku cari. Jadi Pastor Andy melayani Tuhan di gereja Breakthrough Worship Community Church di Setia Alam. Mereka menjangkau pelajar-pelajar yang datang dari Borneo untuk meneruskan pelajaran di IPT di Semenanjung Malaysia. Mari kita satukan hati kita dan mendengar pesanan hari ini ya. Kita berdoa dulu. Shalom Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, jalan yang Kau tunjukkan kepada kami adalah jalan yang terbaik
bagi anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu yang sedang mencari jalan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Andy Saida, yang akan membawa pesanan dari-Mu Tuhan, agar pesanan ini Tuhan akan menyentuh setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami doa dalam nama Yesus. Berkati Pastor Andy. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mendengar khotbah Pastor Andy Saida. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat semua jemaat dan kepada semua yang mengikuti kebaktian online pada hari ini. Apa kabar semua? Saya berdoa Anda semua berada dalam perlindungan Tuhan di sepanjang PKPP ini. Amin. Saya Pastor Andy, berasal dari Kuching, Sarawak. Dan sekarang ini saya melayani sebagai bivocational pastor yang sedang mengembalakan jemaat di BWCC Shah Alam, yaitu Breakthrough Worship Community Church Shah Alam, yang rata-ratanya anak-anak muda yang belajar di sekitar Shah Alam, Subang Jaya dan Kelana Jaya, dan sekitarnya. Ada juga jemaat yang sudah bekerja dan berkeluarga yang beribadah bersama-sama di gereja. Ya, saya secara pribadi sangat berbesar hati karena diberi kesempatan ini oleh Pastor Joseph untuk berkongsi firman Tuhan kepada semua pada hari ini. God is great. Saudara-saudari, pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah message yang bertajuk What's next? Maksudnya dalam bahasa Malaysianya, bahasa Indonesianya, seterusnya apa lagi? Persoalan dan pergumulan terjadi bila-bila kepada siapa saja. Apatah lagi sekarang ini kita masih berdepan dengan pandemik coronavirus. Seluruh dunia mengalaminya. Ya, apa yang saya coba sampaikan di sini tidak kiralah orang kaya, orang miskin, tua atau muda. Setiap orang yang hidup di dunia ini selalu berhadapan dengan berbagai persoalan, pergumulan. Dan setiap orang tentunya memiliki persoalan yang berbeza-beza. Walau apapun, kita tidak boleh menyerah. Walau badai apapun yang sedang menerpa kita saat ini, masa ini. Sebab pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Seperti yang sebut dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita baca di 1 Korintus 10:13. Dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah daripada firman Tuhan. Dikatakan di sini. Dan satu perkara yang saya ingin tekankan di sini bahwa Tuhan itu baik. Dia sahabat kita. Dalam segala susah, senang, Dia selalu datang menghibur. Walau saat ini Anda merasakan, Anda selalu katakan, "Why Lord? Kenapa Tuhan?" Percayalah, Tuhan itu rencananya indah pada masanya. Ya, kita tahu ada banyak halangan dalam kita meraih sebuah keberhasilan itu, ya. Sikap putus asa, patah semangat, ingin menyerah, dan sebagainya. Kalau sikap seperti ini dibiarkan, ia akan membuatkan seorang itu menjadi kecewa dan tetap tinggal dalam masalahnya. Dan dalam menghadapi setiap masalah, kita memerlukan semangat. Sepatutnya semangat untuk berjuang, semangat untuk bangkit dengan pertolongan Tuhan, ya, agar kita dapat sampai pada tujuan yang kita inginkan. Saya ingin rujuk Alkitab di 1 Raja 19, 1 hingga 14. Anda boleh membacanya sekarang ataupun nanti saya akan ceritakan. Dalam cerita ini kita dapat melihat sebuah keadaan yang mengisahkan seorang yang tidak lagi bersemangat dalam hidupnya, yaitu kisah Nabi Ilya. Ilya telah membunuh 450 orang Nabi Baal seorang diri dan membuat Isabel marah dan mau membunuhnya.
Dan bila Ilya tahu akan hal ini, apalagi dia pun lari menyelamatkan diri. Of course, dia takut. Putus asa, patah semangat. Mana lagi mau lari? Dia lari ke Gunung Horeb. Gunung Horeb untuk bersembunyi. Dan apa yang Ilya alami masa ini? Wah, rumit situasinya, mencabar. Apa yang dia alami? Kepenatan. 40 hari, 40 malam lamanya untuk sampai ke Gunung Horeb, Gunung Allah. Mau mati rasanya. Sebab bila kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ini, dia katakan, cukuplah itu. Cukuplah sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih daripada nenek moyangku. Dia rasa mau mati. Separuh mati. Dan dia juga rasa gagal. Ya, dia rasa gagal untuk membuat bangsa Israel untuk bertobat. Dan dia juga kesepian. Sendirian. Forever alone pada masa ini yang dia rasakan. Kita pula bagaimana? Pernah rasa hal yang sama ketika kita berada dalam masalah dan pergumulan. Dalam 1 Raja 19:10 dia berkata, aku telah berjuang penuh semangat bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel mengabaikan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu. Ya. Dan hanya aku, kata Ilya, hanya aku yang masih tinggal. Dan mereka sedang berusaha untuk membunuhku. Wow. Cabaran ini. Lihat sini. Tuhan tidak pernah rileks. Kalau kita membaca kisah ini selanjutnya, kita tahu bahwa Tuhan tetap memperhatikan Ilya yang sedang hilang semangat ini, yang putus harapan ini. Dia biarkan dulu Ilya istirahat, tertidur. Kemudian dia mengirimkan malaikatnya untuk Ilya, untuk memberi Ilya makan, memberikan semangat kepadanya, dan memperkuatkan imannya ketika dia berada di Gunung Horeb itu. Yes, Tuhan tidak akan meninggalkan nabi atau umatnya yang setia. Amen. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan juga memperhatikan hidup kita. Ada amin, saudara-saudari. Ketika anak-anak Tuhan putus asa dimanapun mereka berada, melalui Yesus Kristus, mereka dapat memohon kepada Allah. Kita dapat memohon kepada Allah untuk menerima kekuatan dan semangat agar kita mampu menghadapi situasi. Apa dia? Iman dan percaya. Orang yang bersemangat dan orang yang optimis ini adalah orang yang tidak mau menyerah. Mereka tidak mau menyerah. Dan tidak mau terpengaruh oleh situasi. Apa situasi Anda sekarang ini? Sekalipun hal itu bukanlah hal yang baik atau menyenangkan. Orang yang bersemangat adalah orang yang tidak berkata, nasiblah, apa nak buat? Biarlah. No, kita harus tetap bersemangat. Karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Lakukan bahagianmu. Dan Tuhan akan melakukan bahagiannya. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Ini daripada Filipi 4:13. Orang yang bersemangat memiliki iman, tetap percaya pada firman Allah yang berkuasa. Jom, saudara-saudari, kita jadi orang yang bersemangat. Walau hidup ini, walau apapun yang terjadi pada saat ini. Pasti Tuhan ada. Dan bagaimana kita untuk kekal bersemangat? Nah, poin yang pertama, yakin. Yakin Tuhan itu ada bersama kita. Immanuel. Dan kisah yang terkenal dalam Alkitab, saya pasti Anda semua tahu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masa itu ada sebuah perintah yang dibuat ketika kita mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, ataupun alat musiknya. Okay. Maka haruslah setiap orang sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan 3 orang ini tidak mau menyembah. Dia mau menyembah patung yang didirikan raja itu. Ya, mereka sama sekali tidak mau menyembah. Dan kita baca dalam Daniel itu, dikatakan, Daniel 3:6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah. Ditapati bahwa mereka bertiga ini tidak peduli, tidak mengendahkan.
Mereka tidak mau memuja dan menyembah patung tersebut. Adalah sebuah ancaman bagi mereka. Ya. Mereka tahu. Dan mereka berisiko untuk mereka dimasukkan dalam perapian. Mereka tidak risau, mereka tidak khawatir, tidak cemas. Dia takut. Malah berani untuk menerima hukuman itu. Mereka tetap bertahan iman yang mereka percayai. Mereka percaya Tuhan menyertai. Tuhan itu ada. Beginilah yang mereka ucapkan. Ya. Dikatakan dalam Alkitab, dalam buku Daniel 3. Dan jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Nah, lihat di sini. Dan dari tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka sangat berani. Mereka berani berkata tidak. Dan mereka juga berani untuk bertindak. Sanggup jika hukuman ditetapkan bagi mereka. Raja itu marah. Dia memerintahkan semua supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas daripada biasanya. Dan ketika mereka dicampakkan dalam api, mereka tidak terbakar. Rambut pun tidak hangus. Tiada pun bau kebakaran. Tiada apa-apa yang terjadi. Mukjizat terjadi. Nah, apa yang terjadi selepas itu? Nebukadnezar mendekati mereka. Mendekati pintu perapian itu. Dia pun berkata, daripada mulutnya sendiri, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Dia klaim mereka ini anak Allah yang maha tinggi. Tuhan itu ada beserta mereka. Kalau kita berani bertindak, melakukan sesuatu kebenaran, Tuhan pasti menolong. Tuhan juga pasti membela firman-Nya. So, jangan takut. Jangan gentar. Hadapi setiap persoalan pergumulan. Jangan lari. Tuhan memberi kekuatan agar kita dapat meraih keberhasilan itu. Nah, poin kedua. Bagaimana untuk kekal bersemangat. Tetap percaya. Dan jangan give up. Ya, tetap percaya dan jangan give up. Dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang, kamu tahu tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia pun berusaha untuk mencari Yesus. Sebab dia yakin, Yesus dapat menolong dia ketika itu. Dapat menolong untuk menyembuhkannya. Bersemangat dan bertindak. Dia bukan hanya memikirkan, tetapi dia bertindak. Perempuan ini mempunyai satu tujuan, untuk sembuh. Dan dia ada iman kekuatan. Dia tidak putus asa. Dia tidak berputus asa. Dan apa katanya? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman itu. Yakin sekali. Kalau semangat kita sedang lemah, bangkitlah mencari Tuhan. Bagaimana? Dengan berdoa. Membaca firman. Menjaga ibadah, mengikuti ibadah. Memuji dan menyembah Dia. Pasti ada kekuatan baru dan upah yang diberikannya. Itu janji Tuhan. Memang mudah untuk kita ungkapan ini. Tetapi inilah kebenarannya. Nah, poin yang ketiga. Bagaimana untuk kekal bersemangat? Teguh di dalam iman. Rasul Paulus setelah dia bertobat, dia telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Memenuhi setiap panggilan Tuhan. Dan sanggup menderita bagi Kristus. Katanya, aku banyak berjerih lelah. Aku banyak bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dahaga, berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Menderita. Dalam memberitakan kabar baik Tuhan. Paulus juga banyak sekali mengalami penderitaan. Dan banyak sekali penganiayaan yang terjadi. Dia juga mengalami kesedihan. Ia ditinggalkan oleh teman-temannya. Tetapi satu perkara, Tuhan menyertai.
Tuhan menyertai dan memberi dia kekuatan. Supaya berita baik itu dapat dikabarkan sepenuhnya melalui dia. Dan semua bangsa, bukan saja daripada Israel, dapat mendengarnya. Ini dalam firman Tuhan berceritakan. Di Roma pada saat itu terjadi penganiayaan yang hebat. Paulus merasa kesepian dan kecewa. Namun dia tetap merasakan kehadiran Tuhan yang memberikannya kekuatan kepadanya. Paulus sanggup menghadapi dan mengatasi segala rintangan. Sebab dia tahu ada Tuhan yang selalu memberi pertolongan dan kekuatan bagi dia. Ya, apapun keadaan kita yang kita hadapi dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, apalagi dalam perhubungan kita, dalam pelayanan kita, kita jangan pernah hilang pengharapan. Kita jangan pernah hilang iman. Apatah lagi meninggalkan iman kita. Hadapi semua bersama Tuhan. Kita akan dapat mengalami pengalaman yang baru bersama Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita mahu terjadi atas kita, harus tetap kita percaya. Sebab ada firman Tuhan yang tertulis. Okay. Dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar daripada bibirku, tidak akan kuubah. Ini kita baca dalam Mazmur 89:35. Dan semua yang Tuhan janjikan itu melalui firman-Nya tidak akan ditarik kembali. Dan Tuhan tidak akan memungkiri janjinya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Oke. Ini juga yang katakan dalam firman Tuhan. Dan kita harus percaya pada firman-Nya supaya iman tetap teguh. Kita baca, kita renungkan, dan perkatakanlah firman Tuhan itu kepada diri kita sendiri. Maupun kepada orang lain. Memberi semangat. Agar jangan ada putus asa di sini. Anda bersedih ketika ini? Jom. Tetap bersukacita. Dalam Filipi 4, ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan. Bersukacitalah. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sukacita sentiasa berarti kita dalam apapun, kita harus gembira. Bersukacita kerana kebaikan Tuhan. Setiap kita pasti berhadapi ke situasi sulit seperti ini. Namun kita tetap bersukacita kerana kita bersukacita bukan kerana keadaan. Ya, bukan kerana keadaan. Tetapi kerana kebaikan Tuhan. Kalau keadaan memang susah untuk kita bersukacita. Tapi kerana kebaikan Tuhan itu, kita perlu rejoice. Jangan khawatir, jangan risau. Jangan fikirkan perkara yang tidak perlu. Jangan kusutkan fikiran kita ini. Filipi 4:6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pegang ayat ini. Terkadang sebagai manusia kita dikuasai oleh kekhawatiran. Tidak pernah lari. Yang tidak beralasan ini. Bahkan tidak terbukti sama sekali. Dan tapi ini akan mencuri damai sejahtera kita. Okay. Oleh kerana itu kita harus dapat mengalahkan rasa khawatir itu. Agar kita boleh kebahagiaan. Jangan hilang rasa damai yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dan salah satu kunci untuk meraih berkat adalah dengan berfikiran positif. Ketika kita berfikiran positif, maka kita dapat melihat segala sesuatu dalam hidup ini serba mungkin, tidak mustahil. Perkara mustahil boleh menjadi tidak mustahil jika kita berfikiran positif. Amin. Apa yang kita fikirkan akan menentukan tindakan kita. Dan tindakan kita akan sangat menentukan apa yang akan kita dapatkan dalam hidup ini. Kalau kita berfikir bahwa kita tidak mampu, maka kita tidak akan mampu sampai bila-bila. Jangan rendahkan kemampuan Tuhan kita, ya. Jaga hatimu, pelihara hati kita ini. Sebab hati merupakan sumber fikiran, sumber perasaan dan kehendak. Dan dari hatilah yang akan menentukan tindakan dan keputusan kita.
Sekali lagi ingatlah firman Tuhan ini. Okay. Dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Ini 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Dan sekian saja perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Jadi teruslah bersemangat. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja dan mempersiapkan kita untuk menghadap, untuk kita kerjakan. Nantikan. Nantikan Tuhan. Dan terus berjalan dalam firman-Nya. Yes, Lord. What's next? Sebelum saya mari saya mengajak kita semua berdoa. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran yang telah Engkau sampaikan bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau sentiasa bersama-sama kami ya Bapa. Engkau mau melihat kami ya Tuhan Yesus tetap bersemangat ya Bapa. Dan tetap percaya bahwa Engkau mampu melakukan perkara yang besar dalam hidup kami Bapa. Lewat apapun situasi kami ketika ini ya Tuhan Yesus, kami percaya Bapa bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kami ya Bapa. Haleluya ya Tuhan Yesus. Kami ingin mau pelihara hati kami ya Tuhan Yesus, agar kami tetap kuat ya Bapa, agar kami tetap bersandar kepada kekuatan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami mahu ya Bapa tetap untuk melihat Engkau sebagai Tuhan yang menyelamatkan kami ya Bapa. Biarlah apapun kuasa-kuasa kegelapan, apapun perkara-perkara negatif yang terjadi saat ini Bapa, perkara-perkara yang memudarat kami sama ini Bapa, biarlah Engkau yang akan campur tangan ya Bapa, yang terus memberikan kami ya Bapa hikmat ya Bapa, untuk kami melalui Bapa dengan iman dan percaya akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah siap ya Tuhan mendengar firman-Mu, dan kami serahkan semua yang mendengarkannya ini Bapa. Akan terus diberkati, terus dijaga Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerah dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.